5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Meskipun kita masih belajar dengan cara jarak jauh, semoga tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Seperti biasanya, jangan lupa doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Hidup rukun merupakan impian setiap warga negara. Rukun dalam perbedaan akan memberikan kedamaian dan ketentraman. Pagi ini, Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Untuk melengkapi informasi, mereka pergi ke perpustakaan umum dan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Berikut adalah informasi yang berhasil mereka peroleh. Mereka menemukan gambar pohon bambu. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Adaptasi makhluk hidup. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Macam adaptasi ada 3, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi merupakan cara makhluk hidup untuk menyesuaikan bentuk tubuh terhadap lingkungannya dengan tujuan untuk bertahan hidup. Contohnya, teratai memiliki bentuk daun yang tipis dan lebar untuk memperbesar penguapan. Kaktus memiliki bentuk daun seperti duri untuk memperkecil penguapan. Memiliki batang tebal untuk menyimpan air dan memiliki akar yang panjang untuk mencari air. Berikutnya adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya melalui fungsi kerja pada organ-organ tubuhnya dengan tujuan supaya dapat bertahan hidup. Jenis adaptasi ini cukup sulit untuk diamati karena hanya terjadi pada bagian dalam organ tubuh makhluk hidup itu sendiri. Contohnya, bunga Rafflesia arnoldi dan bunga bangkai mengeluarkan bahu yang menyengat untuk menarik serangga mendekat untuk membantu penyerbukan. Venus flytrap dan kantong semar memiliki cairan yang mengandung enzim untuk mencerna serangga yang terperangkap. Venus flytrap dan kantong semar termasuk tumbuhan pemakan serangga sehingga disebut tanaman insektivora. Selanjutnya, adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah bentuk penyesuaian tumbuhan dengan menunjukkan perilaku tertentu akibat rangsangan dari luar. Contohnya, pohon jati, pohon randu, mahoni, pohon kedondong menggugurkan daunnya atau meranggas pada saat musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Pohon pisang menyobek daunnya jika terkena angin agar tidak tumbang. Contoh yang lain adalah tumbuhan putri malu. Jika disentuh, maka tumbuhan putri malu akan mengatupkan daunnya. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi itu apa toh, Kak? Adaptasi itu penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu.
Nah, berdasarkan habitatnya atau tempat hidupnya, tumbuhan itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah hidrofit. Apa itu hidrofit? Nanti kita akan pelajari. Yang berikutnya adalah higrofitnya. Jadi berdasarkan tempat tinggalnya atau habitatnya, tumbuhan itu dibagi menjadi hidrofit, higrofit, dan yang ketiga adalah aerofit. Jadi kalian bisa tahu nih ada 3 habitat untuk tumbuhan. Nah, kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama adalah hidrofit. Hidrofit itu tumbuhan yang sebagian hidupnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daunnya, dan daunnya itu muncul ke permukaan air. Di sini ada contohnya, yaitu tumbuhan kangkung air. Nanti juga ada enceng gondok dan sebagainya. Jadi dari kata hidro itu air, adik-adik, berarti tumbuhan yang hidup di air. Hidrofit itu tumbuhan yang hidup di air. Lalu ada higrofit. Nah, higrofit ini tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian, yaitu akar, batang, dan daun. Batang pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar dan menggulung. Nah, di sini contohnya adalah tumbuhan pakis. Ini tumbuhan higrofit. Berikutnya adalah tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Nah, anak-anakku yang hebat, setelah kita belajar tentang adaptasi tumbuhan, kita akan belajar tentang tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila anak bangsa tidak berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Berikut adalah tokoh-tokoh pejuang proklamasi kemerdekaan. Adalah Insinyur Soekarno. Nah, ini adalah foto dari Insinyur Soekarno, adik-adik. Insinyur Soekarno ini merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia. Nah, Bung Karno ini lahir di Blitar, Jawa Timur, tanggal 6 Juni tahun 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno ini menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maida bersama Bung Hatta dan Ahmad Subarjo. Lalu kemudian dia menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama dengan Bung Hatta. Nah, Insinyur Soekarno ini membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Tokoh berikutnya yang akan kita pelajari tentang proklamasi kemerdekaan adalah Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Nah, Bung Hatta ini lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Lalu beliau itu wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta ini menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Ahmad Subarjo dan ikut menandatangani teks proklamasi. Dan Muhammad Hatta ini menjadi wakil presiden pertama Indonesia. Jadi presidennya adalah Insinyur Soekarno yang pertama, wakilnya adalah Muhammad Hatta. Nah, Muhammad Hatta ini juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Tokoh yang ketiga adalah Ahmad Subarjo yang lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember tahun 1978 atau 1978
pada umur 82 tahun. Nah, beliau ini adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subardjo ini merupakan salah satu tokoh golongan tua yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan. Ahmad Subardjo ini juga ikut menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadasi Maida. Tokoh yang keempat adalah Laksamana Tadasi Maida. Nah, adik-adik ini sudah tahu ya, dia adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Nah, kalau dia Jepang nggak, berarti kan Jepang menjajah Indonesia. Nah, adik-adik perlu ketahui ya, walaupun beliau itu orang Jepang, beliau itu rela membantu Indonesia karena sangat bersimpati terhadap rakyat Indonesia. Maka rumahnya dipakai untuk berkumpul para tokoh bangsa yang sangat berjasa besar seperti tadi Insinyur Soekarno, Bung Hatta, Ahmad Subardjo berkumpulnya di rumahnya Laksamana Tadasi Maida untuk membuat teks proklamasi. Ini tentang Laksamana Tadasi Maida. Tokoh berikutnya yang berjasa juga adalah Sukarni. Nah, ini adalah foto dari Pak Sukarni ya. Lahir di Blitar, Jawa Timur, 14 Juli tahun 1916. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Sukarni Kartodiwiryo. Sukarni adalah salah seorang tokoh pemuda yang perjuangannya sangat gigih melawan penjajah. Nah, Sukarni inilah yang mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta yang atas nama bangsa Indonesia. Berikutnya yang sangat berjasa dalam persiapan kemerdekaan ini adalah Ibu Fatmawati. Nah, Ibu Fatmawati ini bernama asli adalah Fatimah. Lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Nah, Ibu Fatmawati ini berjasanya karena menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi Ibu Fatmawati ini yang menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Tokoh selanjutnya adalah Sayuti Melik. Nah, Sayuti Melik ini adalah orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan. Nah, di sini kan teks proklamasi kemerdekaan itu awalnya adalah tulisan tangan dari Insinyur Soekarno. Lalu teks itu diketik oleh Sayuti Melik ini, adik-adik. Jadi itu tadi tokoh-tokoh yang berjasa dalam proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Negara Indonesia dibangun berdasarkan persatuan. Seluruh generasi bahu-membahu membangun bangsa Indonesia yang bebas dari negara penjajahan. Dapatkah kamu bayangkan apa yang akan terjadi apabila saat itu mereka tidak bersatu? Nah, pastinya kalau mereka tidak bersatu, tidak akan ada kemerdekaan. Negara kita pasti akan dijajah juga adik-adik sampai sekarang. Tapi sekarang kita bisa menikmati kemerdekaan karena jasa para pahlawan. Mari kita hargai dan kita teruskan perjuangan dari para pahlawan. Menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal merupakan tugas setiap warga negara. Jadi dimanapun kita berada, kita harus menjaga kerukunan. Persatuan sangat dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan. Segala perbedaan yang ada dikesampingkan untuk kepentingan bersama. Terkadang perbedaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dapat memperkaya keputusan yang diambil. Menjelang proklamasi nih adik-adik, terdapat beberapa peristiwa penting yang perlu kita ketahui. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang tokoh-tokoh yang berperan penting pada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, saat ini kita akan belajar peristiwa sebelum terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia.
tanggal 9 Agustus 1945, sebelum proklamasi nih adik-adik, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi. Nah, Marsekal Terauchi ini adalah panglima besar tentara Jepang yang ada di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Jadi pada saat itu Indonesia sendiri sedang dijajah oleh Jepang, dan Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Itu janji dari Jepang adik-adik. Nah, saat itu adik-adik ternyata janji ini tidak dipenuhi. Tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang itu dijatuhi bom oleh tentara musuh, yaitu daerah Hiroshima dan Nagasaki. Nah, daerah di Jepang ini dibom oleh Amerika Serikat yang termasuk dalam tentara sekutu. Nah, gara-gara ini nih, Hiroshima dan Nagasaki ini dibom, lalu Indonesia merasa, ini adik-adik, merasa bangkit untuk memerdekakan atau memproklamirkan kemerdekaan karena bangsa Jepang sedang dalam kondisi yang terdesak. Nah, untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Ternyata Jepang itu ingin menghadiahkan kemerdekaan karena mereka hanya ingin menarik simpati rakyat Indonesia. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia ini memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadi perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia itu diatur oleh Jepang. Jadi golongan muda ini inginnya Indonesia itu merdeka karena perjuangan mereka sendiri. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia sendiri tanpa ada campur tangan asing. Nah, itu tadi peristiwa yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi adik-adik, kemerdekaan kita ini tidak hadiah dari Jepang, dari yang dihadiahkan Jepang, tetapi kemerdekaan kita ini adalah benar-benar hasil dari perjuangan bangsa Indonesia. Nah, setelah ini ada peristiwa berikutnya, yaitu di mana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu diasingkan adik-adik. Nanti kalian akan belajar di pembelajaran selanjutnya. Ada peristiwa Rengas Dengklok di situ. Nah, adik-adik, itu tadi peristiwa yang terjadi sebelum kemerdekaan. Berdasarkan bacaan tersebut, kalian bisa menulis informasi penting pada peta pikiran berikut. Nah, peta pikiran ini kalian buat di buku kalian masing-masing dengan membuat kalimat tanya berdasarkan bacaan peristiwa sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Misalnya, mengapa Jepang ingin menghadiahkan kemerdekaan kepada Indonesia? Nah, jawabannya karena terdesak oleh tentara sekutu yang sudah mengebom Hiroshima dan Nagasaki. Lalu siapa yang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia? Nah, itu adalah Jepang ya tadi ya. Nah, kalian buat peta pemikiran ini supaya kalian lebih mudah memahami peristiwa yang terjadi. Amati gambar berikut adik-adik. Seandainya kamu sedang bermain bersama mereka, apa yang harus kamu perhatikan terkait kerukunan dan persatuan? Nah, di sini ada Benny, Edo, Siti. Mereka itu berbeda-beda adik-adik, tapi mereka tetap bermain bersama. Mereka tetap rukun dan menjaga persatuan. Nah, kalian ketika bermain dengan teman-teman kalian juga harus menjaga kerukunan, menjaga persatuan. Walaupun kalian mungkin berbeda agama, berbeda suku, berbeda asal ya, berbeda budaya mungkin, berbeda warna kulit. Alangkah baiknya kalau kita tetap hidup rukun dan bersatu. Perbedaan itu bukan menjadi penghalang kita
untuk bersatu ya. Jadi kan perbedaan itu sesuatu yang indah, sesuatu yang harus kita jaga ya. Tetap rukun adik-adik ya. Nah, manfaatnya akan tercipta persatuan, akan tercipta kesatuan, akan tumbuh rasa persaudaraan yang erat ya adik-adik ya. Ada kekeluargaan di dalamnya. Lalu ketika kita walaupun berbeda dan saling menghargai, maka di situ kita akan memiliki banyak teman. Banyak manfaat yang bisa kita peroleh jika kita hidup rukun. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai kita laksanakan bersama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk semua ya. Marilah pembelajaran ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika Bu Puji banyak salah, Bu Puji minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.